Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jujur nih hari ini senang banget ya. Karena apa? Karena bisa bersua kembali dengan kalian yang masih setia berada di WhatsApp grup ini untuk menimba ilmu bersama-sama di saat berbagai gempuran permageran yang melanda. Oke, hari ini kita akan ngebahas mengenai pengen cantik tapi nyiksa sakit. Sesuai dengan judul kita hari ini, karena kebanyakan orang hari ini menganggap kecantikan itu penting banget, numero uno deh. Langsung saja, saya Wilda Nuswa akan nemenin kalian semua untuk ngebahas terkait hal ini. Yuk siapin kuota dan catatannya, Besti. Apa yang ada di pikiran kalian semua mengenai kata cantik ini, Besti? Nah, pasti beragam ya. Dilansir dari liputan6.com, Maudy Ayunda mengatakan bahwa cantik itu adalah proses. Pengertian cantik sendiri menurut KBBI adalah indah dalam bentuk dan buatannya. Namun hari ini standar cantik biasanya yang berkulit putih, muka glowing, hidung mancung, alis tebal, bibir berisi, body aduhai, dan lain-lain. Siapa yang gak pengen cantik? Pasti pengen lah. Apalagi kalau cantik itu bayangannya pasti banyak yang ngefans, banyak pendapatan karena endorse masuk terus, diakui di lingkungan, jadi sorotan dan kata-katanya didengar banyak orang. Modal cantik emang the best deh. Adanya standar ini menjadikan banyak orang rela merogoh kocek yang dalam agar bisa tampil cantik sesuai standar masyarakat hari ini. Alhasil beragam cara dilakukan demi terlihat cantik dan sempurna. Fenomena memperbaiki diri supaya bisa dikatakan cantik ini mendorong banyak orang untuk berusaha untuk membeli make up terbaik, skincare terlengkap, dan bahkan rela melakukan operasi plastik. Pelaksanaan operasi plastik dilakukan terhadap orang yang mempunyai organ tubuh yang cacat biasanya ya Besti. Tapi sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran yang semakin maju, operasi plastik juga dilakukan terhadap orang yang organ tubuhnya sempurna atau normal agar kelihatan lebih menarik. Tak hanya kocek yang dalam untuk membayarnya, tak hanya itu, kita juga harus merasakan sakitnya berbagai bagian tubuh saat ingin menjadi cantik tatkala operasi plastik terjadi. Belum lagi dampak panjang setelah operasi plastik yang akan dialami pasien. Duh, pengen cantik tapi nyiksa sakit ya Besti. Itulah manusia Besti. Wajar kalau kita itu memang pengen diakui, karena dalam diri kita ada yang namanya goriza atau naluri. Adapun naluri ini terdapat 3 jenis, yaitu naluri mempertahankan diri, naluri beragama, dan naluri berkasih sayang. Adanya fenomena pengen cantik tapi nyiksa sakit hari ini adalah keinginan untuk memenuhi naluri mempertahankan diri yang ingin ditunjukkan. Dengan cantik sempurna dari wajah, bahkan berbagai anggota tubuh ini dilakukan agar mendapatkan pengakuan orang lain. Nah, dari berbagai pengakuan orang lain inilah seseorang itu akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Namun, apakah benar cantik itu harus sakit-sakit terlebih dahulu? Pastinya hal ini akan kita bahas hari ini ya Besti. Faktanya, sekarang memang banyak selebriti kawakan, bahkan selebriti dadakan memilih jalan untuk mengatasi kekurangan yang ada pada dirinya dengan operasi plastik Besti. Dengan kocek yang begitu dalam, nyatanya tak membuat mereka itu berpikir panjang untuk sekali operasi plastik. Bahkan bisa berkali-kali mereka melakukannya, agar bisa tampil secantik dan sesempurna mungkin. Bahkan Besti, cantik hari ini bukan hanya diburu oleh kaum perempuan aja. Bahkan perempuan jadi-jadian pun ingin memburu predikat ini. Salah satunya masih ingat dengan Yosirin yang merupakan ladyboy tercantik atau transgender tercantik. Ya, Yosirin yang merupakan ladyboy tercantik atau transgender tercantik di dunia ini yang pernah memenangkan ajang Miss Tiffany Universe 2017 dan runner-up Miss International Queen 2018. Keduanya memang ajang kecantikan yang dikhususkan untuk transgender Besti. Dari situ ia mengawali kepopulerannya.
Dan dia juga berhasil memikat seorang Taipan Tiongkok dan mereka akhirnya menikah. Tak hanya itu, terbaru kerap kali kita dengar dengan sebutan ini, Lucinta Luna. Sampai seperti Barbie, ia mempermak dirinya semakin dipercantik semuanya. Dari pipi, bagian dada, kemaluan, badannya hingga mirip perempuan sepenuhnya. Siapa yang tak kenal dia? Seorang transgender yang terang-terangan mengungkapkan alasan dirinya melakukan operasi plastik berkali-kali. Dilansir dari insertlife.com, semua itu dilakukan Lucinta Luna hingga rela menghabiskan uang untuk operasi plastik demi bisa mendapatkan jodoh. Perkembangan terbarunya tak main-main, operasi plastik yang dilakukan secara besar-besaran biar kelaki-lakiannya hilang. Gak ada celahnya penampilan cantik menurut penganut kaum liberal hari ini. Cantik hari ini bukan hanya diburu oleh kaum perempuan aja, bahkan perempuan jadi-jadian pun sama. Mereka juga mengenakan pakaian kewanita-wanitaan, make up, dan bahkan sama-sama juga ya mengejar kata-kata cantik ini. Bahkan mereka juga rela ya untuk melakukan operasi plastik segala. Nah, sebenarnya mau dia itu lesbian, gay ataupun transgender juga itu merupakan pilihan yang dijamin dalam hak asasi manusia, Besti. Padahal ya, yang namanya lesbian, gay ataupun transgender itu sebenarnya bukan pilihan bagi orang yang normal. Baik lesbian, gay ataupun transgender ini adalah sebuah penyimpangan dari fitrah manusia. Bahkan bisa menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya infeksi menular seksual, sifilis, kanker getah bening, bahkan lebih dari itu yaitu HIV/AIDS bagi para pelakunya. Nah, para orang-orang cantik hari ini itu memang dipromosikan ya lewat berbagai cara seperti iklan, endorsement, terus berbagai event dan lain-lain. Nah, banyak juga ajang kecantikan itu yang menjual kata-kata cantik di sini. Alhasil memang cantik hari ini adalah hak paten seorang wanita idaman, baik itu wanita sungguhan ataupun wanita jadi-jadian. Dunia artis memang menjanjikan harta, apalagi di sistem kapitalisme sekarang. Banyak model dan juga artis untuk mengiklankan sebuah produk itu biasanya dipakai adalah orang-orang yang cantik dan juga memiliki body yang aduhai. Supaya apa? Supaya bisa memikat banyak pelanggan. Dalam podcast Boy William dengan Lucinta Luna disebutkan bahwasannya Lucinta Luna ini lebih menjanjikan dapat uangnya saat ia itu menjadi seorang perempuan, bukan menjadi seorang laki-laki. Apalagi wajahnya yang menjual saat ia bernyanyi, iklan, main sinetron, dan lain-lain itu lebih menjanjikan dapat uangnya. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Karena kebanyakan orang itu memandang kesenangan dunia yang dikejar-kejar, bukan lagi memikirkan akhirat, dan alhasil akhirat yang dikorbankan. Selama ideologi kapitalisme ini masih diterapkan dalam sistem kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, mustahil problem ini bisa terselesaikan. Karena hal ini merupakan wujud rusaknya demokrasi sekuler yang serba bebas dalam berperilaku. Maka tak main-main, dana fantastis rela digelontorkan untuk operasi plastik hingga mengakibatkan banyak ya generasi yang menjadi rusak. Liberal atau kebebasan yang ada melahirkan pemikiran kehidupan ini hanya untuk meraih kesenangan belaka. Operasi plastik menurut hukum Islam itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah operasi plastik yang diperbolehkan di dalam Islam, yaitu adalah operasi plastik yang memiliki tujuan untuk memperbaiki dan juga menyempurnakan bentuk organ tubuh yang cacat. Nah, baik cacat bawaan sejak lahir atau cacat yang disebabkan karena kecelakaan atau karena suatu penyakit tertentu. Nah, yang kedua adalah operasi plastik yang dilarang atau diharamkan dalam Islam. Nah, yaitu operasi plastik yang memiliki tujuan untuk memperindah bentuk organ tubuh yang sempurna agar kelihatan lebih menarik. Nah, ada beberapa contohnya nih tindakan operasi plastik yang diharamkan.
seperti menyambung rambut atau membuat tato, mengubah jenis kelamin dengan mengubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya. Terus juga ada yang sulam bibir, sulam alis, membesarkan payudara dengan implan. Tidak diperkenankan jika hanya bertujuan untuk berbangga dan mempertontonkan kecantikan diri ya, di sini catatannya ya Besti. Terus juga ada juga yang operasi plastik dengan melakukan operasi pada selaput darah atau mengembalikan keperawanan, itu juga tidak diperbolehkan. Allah pun telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Bentuk adanya operasi yang haram hukumnya ialah yang hanya bertujuan untuk mempercantik atau memperindah bentuk tubuh nih. Nah, semata-mata hanya karena nafsu dunia aja, tanpa ada niat untuk mengobati atau memperbaiki suatu kecacatan. Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Ayat tersebut menunjukkan ya bahwasanya manusia itu adalah sebaik-baik makhluk yang diciptakan Allah. Manusia itu memiliki kecantikan atau ketampanan yang relatif dan berbeda satu dengan lainnya. Meskipun begitu, manusia sering merasa kurang bersyukur dengan pemberian Allah, sehingga senantiasa berusaha untuk memperindah fisiknya hingga mengubah ciptaan Allah dengan melakukan operasi plastik itu tadi. Operasi bedah kosmetik ini haram hukumnya sesuai firman Allah berikut ini. Dan aku setan suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Quran Surat An-Nisa ayat 119. Nah, ayat tersebut menjelaskan ya Besti semuanya, bahwasanya ada kecaman atas perbuatan setan yang senantiasa mengajak manusia itu untuk melakukan berbagai perbuatan maksiat, diantaranya yaitu mengubah ciptaan Allah. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an juga dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. So, haram bagi kita untuk menyerupai lawan jenis dan mengubah ciptaan Allah dengan operasi plastik demi rupawan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini adalah perhiasan atau kesenangan, dan sebaik-baik perhiasan atau kesenangan dunia adalah wanita solihah. Hadis riwayat Muslim, Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Operasi plastik dengan tujuan dasar kecantikan sering disebut dengan istilah bedah kosmetik ini sebagian besar dilakukan oleh wanita ya, di mana hasrat dasar mereka itu memang adalah suka berhias dan juga ingin senantiasa tampil cantik dan juga menarik. Sesungguhnya kecantikan itu bukan hanya dari fisik aja gitu ya. Wanita yang memiliki inner beauty, kecerdasan, kesederhanaan, dan kecantikan alami lebih menarik. Nah, wanita solihah yang memiliki akhlak baik dan juga lemah lembut juga lebih indah di mata Allah. Boleh saja memperindah bentuk tubuh dengan cara alami yang tidak merusak ciptaan Allah, misalnya dengan berolahraga rutin dan juga makan makanan yang bergizi. Nah, salah satu cara mensyukuri nikmat Allah ialah dengan menerima kondisi yang sudah Allah berikan dan tidak berupaya ya untuk mengubahnya dengan jalan operasi kecuali dalam keadaan darurat. Jika kita renungi, semua permasalahan itu selalu ada penyelesaian, yakni dengan kembali kepada aturan Allah. Jadikan syariat Islam sebagai aturan untuk menjalani pola kehidupan, karena tidak ada yang lebih baik selain dengan mengikuti aturan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.